baik sebelum kemerdekaan maupun kemerdekaan dan pensiun kemerdekaan karena bukan jalan perjuangan Jambi khususnya di negara Indonesia ini. Jadi museum ini didasari untuk memperkenalkan atau menjelaskan kepada generasi terutama generasi terus untuk mengenang melalui dia memahami tentang sejarah perjuangan, kondisi perjuangan, dan melihat ekspresinya, tentunya nanti bagi muda atau masyarakat luas sebenarnya akan tahu dan memahami tentang nilai perjuangan rakyat Jambi. Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Demikian nama yang disandar gedung megah ini. Dibangun di atas area 1.365 meter persegi, terletak di pusat kota Jambi, antara Jalan Sultan Agung dan Jalan Solo Riyadi, berdekatan dengan Masjid Agung Al-Falah Jambi. Lokasi ini dahulu merupakan lapangan luas bernama lapangan benteng, sering dijadikan tempat upacara atau kumpulan massa oleh himpunan pemuda dan ormas lainnya guna kepentingan perjuangan, pergerakan, perlawanan serta mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pendirian museum ini sebagai prakarsa Dewan Harian Daerah Angkatan 45 bersama pemerintah daerah Provinsi Jambi adalah wujud kepedulian dan kepentingan museum sebagai wahana pelestarian benda-benda sejarah perjuangan rakyat Jambi. Pembangunan gedung museum ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Geoveteran Republik Indonesia, Letnan Jenderal Ahmad Tahir pada Juni 1963. Bersama dengan itu, Gubernur Jambi Dr. Andes Haji Abdul Rahman Sayuti dalam sambutannya, pembangunan Museum Perjuangan Rakyat Jambi didasarkan kepada cita-cita untuk pelestarian nilai perjuangan rakyat Jambi dalam membangun dan mengisi kemerdekaan yang hakiki. Tanggal 10 Juni 1997, secara simbolis, museum ini diresmikan oleh Presiden RI H.M. Soeharto bersamaan dengan pembukaan MTQ Nasional ke-18. Penanda Museum Perjuangan Rakyat Jambi dibuka untuk melayani kunjungan masyarakat umum. Gaya arsitek pembangunan Museum Perjuangan Rakyat Jambi merupakan perpaduan rumah tradisional Jambi dengan arsitektur modern. Terdiri dari 3 lantai sebagai ruang pameran tetap dan berada pada 2 sisi bangunan yang difungsikan sebagai ruang pameran temporer atau kegiatan lainnya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang otonomi daerah, Museum Perjuangan Rakyat Jambi menjadi salah satu unit pelaksana teknis daerah atau UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2002. Letak strategis Museum Perjuangan Rakyat Jambi sangat mudah dan akrab untuk dikunjungi. Selain dilewati oleh 2 jalur angkutan kota, juga relatif mudah dijangkau oleh pengunjung dari luar kota Jambi. Dari arah Kabupaten Muaro Jambi dapat ditempuh dengan 30 menit. Dari arah Kabupaten Batanghari dapat ditempuh hanya dengan 15 menit. Sedangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin dapat ditempuh 35 menit dengan kendaraan bermotor. Di halaman depan gedung, Anda disambut oleh replika pesawat Catalina RI-05 yang perkasa. Adalah pesawat yang kala itu berperan sangat penting sebagai alat angkut perlengkapan militer antara kota Jambi, Bukit Tinggi, Pelabuhan, Banda Aceh, Tanjung Karang, dan Singapura. Tanggal 29 Desember 1948, Catalina RI-05 jatuh. Saat tinggal landas terbang menuju Singapura, pesawat mengalami kerusakan mesin yang cukup parah hingga jatuh tepatnya di Desa Sijunjang, Kota Jambi, sekitar perairan Sungai Batanghari. Kini replikanya tegak di halaman gedung museum sebagai bukti sejarah. Pada dinding depan gedung museum terbentang relief yang mengisahkan masa Melayu Bugis, masa Kesultanan Jambi, masa perebutan dan pertahanan kemerdekaan, pembentukan daerah provinsi, hingga masa pembangunan di era Orde Baru. Memasuki ruang lobi, berdiri tegak patung Sultan Tasaibuddin Abid II Harimau Sumatera sebagai lambang semangat perjuangan. Sejak tahun 1858 Sultan Tasaibuddin bertempur melawan penjajah hingga gugur ditutup berdarah pada tahun
Kegigihan dan kejuangan serta semangat pantang menyerah merupakan pewarisan kepada rakyat Jambi. Maka pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan Sultan Taha Sayfuddin sebagai pahlawan nasional yang tertuang dalam Kepres tahun 1977. Sekilas pandang sejarah perjuangan Komisi Jambi 9 yang terlihat pada pesan-pesan besar yang pertama menjadi tentang kebangkitan Jambi, pembelaan kedaulatan Jambi, tentang visi Kijai, tentang Raden Matahir, pada Kongres Rakyat Jambi, tentang masa presidenan Jambi dan Jambi dalam membangun. Di lantai pertama terdapat berbagai senjata dan peralatan tempur baik tradisional maupun modern seperti keris, badik, kampilan, pedang, dan tombak yang umumnya dimiliki laskar rakyat. Terdapat pula senapan buatan masyarakat yang dikenal dengan kecepek, sedangkan persenjataan modern seperti pistol pickers, striker, senapan mesin ringan MK, dan sejenisnya. Adapun selempang merah yang diikatkan di kepala adalah penanda khas salah satu laskar rakyat dari daerah Pelabuhan yang juga dikenal pasukan selempang merah. Pasukan yang berjasa Islam ini senantiasa bertukar penggunaan stabul setiap beberapa bulan. Pada vitrine bagian atas digambarkan sejarah Sultan Taha Sayfuddin sejak kelahiran 1816 hingga akhir hayatnya 1904. Terdapat juga gambaran masa pergerakan nasional 1908, Serikat Dagang Islam 1911, Sumpah Pemuda 1928, Perjuangan Melawan Jepang 1942, Perjuangan Kemerdekaan RI 1945, Perjuangan pada agresi militer Belanda 1948-1949, dan perjuangan di masa kemerdekaan dan pembangunan. Pada lantai 2 gedung museum, sejarah perjuangan rakyat Jambi didedahkan secara detail dalam bentuk diorama. Gambaran ketika pemimpin negara memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, tentang Belanda kembali akan mengambil alih kekuasaan dengan agresi militernya di Jambi. Tragedi pengibaran Sang Merah Putih tanggal 19 Agustus 1945, saat Sang Pemuda Jambi pemberani menaiki menara air mengibarkan bendera merah putih pada ketinggian menara. Pada tanggal yang sama, di depan pesanggrahan dan kantor Kepresidenan Jambi, 4 aktivis perempuan Jambi dengan berani pula menurunkan bendera Jepang lalu menaikkannya bendera merah putih. Tanggal 20 Agustus 1945, para tokoh politik bersama para pemuda mengadakan pertemuan di rumah Abdullah Kartawira. Mereka membahas persiapan perjuangan dengan pembentukan Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Pada kesempatan berikutnya dibentuk 2 badan pengumpul dana perjuangan, yakni Forum Kemerdekaan Indonesia atau FKI dan Badan Khusus Penerima Sumbang dari Masyarakat Umum. Pada 4 Agustus 1947, Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta berkunjung ke Jambi mengadakan rapat umum di lapangan Kalstar atau sekarang Terminal Rawasari. Pada Maret 1948 terjadi pertempuran laut. Halri yang menggunakan kapal nomor RI Sambi dipimpin Letnan Sanusi menyerang Belanda di sekitar 5 mil laut Kuala Pangkal-Duri, Kuala Betara, dan Kuala Bendahara. Pada bulan Juni 1948, Presiden RI Bung Karno juga berkunjung ke Jambi, dan saat itu diadakan the Show of Force Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan persenjataan lengkap. Pada bulan Oktober 1948, Komisi 3 Negara KDN berkunjung ke lokasi tambang minyak Permeni dikenali asap dan garis batas status quo di Sungai Deli. Tanggal 29 Desember 1948, Jambi diserang besar-besaran Belanda. Pesawat tempur Belanda melakukan pemboman di beberapa tempat antara lain dikenali asap, Tepino, Bajubar, dan di lapangan terbang Palmerah atau Bandara Sultan Taha. Pada siang hari Belanda kembali menyerang bersama pasukan kayu para komando. 29 Desember 1948 terjadi juga pertempuran di Tanah Minyak antara pasukan SPD dengan Belanda dikenali asal Tepino dan Bajubar.
seorang prajurit Atencio gugur tanggal 29 Desember 1948. Pertempuran Simpang Tiga Sipit. Belanda menyerang Simpang Tiga Sipit dengan 2 army, Simpang Kawan dan Payusikan. Pasukan TNI di bawah komandan Salsaf Abu Bakar dan Laskar Hafid dipimpin Sastro Suwandi menghadapi Belanda. Beberapa prajurit gugur dalam pertempuran sengit ini, di antaranya Kapten Akbar, Salsaf Mayor Ketua Mahmud, Kopral Sulaiman, dan Efek Boko. Sementara pasukan Berkorps SDI yang telah dipersiapkan di Broni atau Rabayuni harus menerus pertempuran di Simpang Tiga Sipit untuk evakuasi ke dokumen kriminal serta perlengkapan perjuangan. Tanggal 6 Februari 1949, pertempuran Durian 7. Komandan STD Subteritorium Jambi, Kolonel Abu Jani bersama Kepala Staf STD mengambil strategi untuk menyerang Durian 7 yang mengambil di Belanda. 18 Februari 1949 dilakukan penyerangan ke pos-pos Belanda di Durian 7. Namun karena kekuatan tidak berimbang, TNI tidak berhasil masuk kembali Durian 7. 13 April 1949, pertempuran Semuru. Di desa Semuru, pasukan Brigade 17 dipimpin Parutan Lubis yang sedang beristirahat di kebun oleh Belanda tidak terjadi pertempuran. Seorang prajurit berhasil lolos dan menyampaikan informasi kepada komandan batalion Kibuman di Palmotipa. 21 April 1949, pertempuran Sungai Kiet dan Baluklang. Di Sungai Kiet dan Baluklang, TNI di bawah pimpinan Letnan 1 Ibram YR dan mundur Belanda. Demikian juga pertempuran di Silang Muda. Tanggal 21 Januari 1949, pertempuran Kuala Lumpur. TNI dipimpin Letnan Muda Pak Fatah bersama Laskar Sleman Merah pimpinan Haji Sama berhasil memukul mundur Belanda di kota Lumpur betapa perang mereka. Tanggal 17 Desember 1949, perundingan Muara Besi. Di bekas kediaman Perdana Muara Besi diadakan perundingan antara pihak Belanda dengan pemerintah RI, disaksikan oleh Wakil United Commission for Indonesia atau UNGI, dikenal Komisi 3 DPR dari PBB. Disetujui penandatanganan naskah peralihan tugas bidang pemerintahan dan keamanan yang pelaksanaannya dilakukan pada 27 Desember 1949. Di lantai 3 gedung Museum Perjuangan Jambi terdapat foto-foto perjuangan dari masa kebangkitan nasional, masa perwujudan identitas nasional, masa kemerdekaan dan pertahanan nasional, serta foto-foto perjuangan masa pertahanan kemerdekaan di daerah Jambi dan pembentukan Provinsi Jambi, juga foto-foto angkatan 66. Perjuangan bangsa Indonesia termasuk perjuangan rakyat Jambi yang tercatat dalam bentuk dokumen dan naskah. Museum Perjuangan Rakyat Jambi sebagai salah satu objek wisata edukasi berperan secara teknis dalam kegiatan pameran tetap, pameran temporer, pameran keliling, demikian juga selama diskusi seminar dan dialog untuk tujuan pendidikan dan penelitian tentang sejarah perjalanan rakyat Jambi.